Film dimulai dengan sebuah adegan di sebuah mobil tahanan yang tiba-tiba saja berhenti karena petugas yang ditugaskan menjadi supir lagi kebelet pipis. Yang mana di dalam sana ada dua orang petugas lain yang sedang berjaga mengamankan satu orang bengis yang merupakan tahanan kelas berat yang akan dibawa ke tempat lain untuk dieksekusi. Salah satu petugas yang seorang wanita yang bernama Billy, ia mempertanyakan rumor yang sudah lama beredar bahwa orang yang mereka bawa ini telah dikenal sadis yang telah membantai keluarganya sendiri. You briefed? No, I just heard what the others said. Billy yang merupakan petugas baru, di sana ia pun dijelaskan oleh petugas yang bernama Gates bahwa yang di depan mereka bisa dibilang adalah seorang monster, hasil dari percobaan eksperimen dari seorang dokter yang bernama Dr. Bickley. Dan rumor yang beredar itu adalah benar adanya bahwa orang ini telah membantai seluruh anggota keluarganya. Dan gak hanya itu, separuh dari narapidana dan petugas sipir pun ikut menjadi korbannya. Mendengar itu, Billy langsung merinding. Ia pun tidak menyangka apa yang telah diperbuatnya. Dan Gates pun melanjutkan bahwa dalam percobaan eksperimen itu, Dr. Bickley telah menyuntikkan suatu serum pertumbuhan beracun, yang mana orang ini telah tumbuh menjadi besar, brutal, dan menyeramkan. Di sana Gates pun mendekati dan ia pun memaki-makinya karena gerah dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Dan gak lama lagi akan disuntik mati. Tapi entah kenapa, tiba-tiba orang itu seperti tersulut api membara. Dengan perkataan Gates yang mana dalam kondisi terikat, ia berhasil melepaskan rantai yang mengikatnya dan membantai Gates dan Billy dengan secara brutal. Sementara di luar sana, petugas lain yang tadinya kebelet pipis, ia malah sedang asik VCS sama pacarnya. Dan ia tidak menyadari dengan apa yang telah terjadi. Dan akhirnya ia pun ikut menjadi korban kebrutalannya. Apa yang kita saksikan tadi adalah tindakan keji dari seorang monster yang akan kembali meneror orang-orang yang biasa mereka sebut adalah manusia babi, yang akan membantai dengan kejam, brutal, tanpa belas kasihan. Dan tak hanya itu, ia pun akan memakan daging korban-korbannya sebagai cemilan. Dan inilah dia, Piglet. Sementara itu di tempat lain, ada segerombolan muda-mudi yang kesemuanya adalah para ciwi-ciwi yang sedang tersesat. Dengan mengendarai sebuah mobil, di sana mereka tiba di lokasi sebuah hutan, yang mana mereka akan liburan dengan menyewa sebuah kabin yang dinamakan kemah Festun. Di sana salah satu wanita yang bernama Kate, ia tidak dapat menahan lagi rasa mual. Entah dia masuk angin, belum makan, atau cara menyetir si Judith yang ugal-ugalan, hingga ia bisa begitu. Tapi beruntungnya ada si Susie yang membantunya, orang yang paling peduli dan perhatian dengan Kate. Kedatangan mereka di tempat ini rencananya adalah untuk merayakan ulang tahunnya si Kate yang ke-21 tahun. Lalu sambil menunggu keadaan Kate membaik, berbekal peta, di sana Judith, Yuni, dan Diana, mereka pun menyusuri jalan sambil mencari tempat yang mereka akan tuju. Dan di sana mereka sempat membahas manusia babi yang mana ceritanya sudah lama ada dan bisa dibilang sudah melegenda. Tapi hal itu tidak mereka hiraukan, bahkan menjadi bahan bercandaan. Are you guys getting scared of being eaten or what? Is she always this annoying? Sementara itu di tempat lain, si manusia babi sedang asik bermain-main dengan salah satu korbannya, yang mana di sana dia dihampiri oleh seorang pria tua yang bernama Bapak Hogarth. Di sana Bapak Hogarth kasih tahu ke manusia babi kalau ia sudah punya sebuah rencana bagaimana caranya mencari korban manusia untuk dijadikan stok bahan makanan untuknya. Mendengar itu si manusia babi hanya menurut dengan perkataan si Bapak Hogarth. Lalu kita kembali ke para ciwi-ciwi di mana mereka semua nggak tahu lagi harus kemana untuk menuju kemah Festun yang akan mereka kunjungi. Walaupun ada peta di tangan mereka, tapi di hutan belantara ini mereka kesulitan. Dan beruntungnya Kate tiba-tiba melihat ada seseorang yang datang, sedang berjalan menuju ke arah mereka. Hey, hi, hello. Lalu di sana Judith mencoba untuk bertanya kepada pria itu, di manakah lokasi kemah Festun berada. Di sana Susie pun mengatakan kalau mereka semua datang dari jauh dan berencana akan menyewa kemah Festun itu. Tapi walaupun pria itu tahu lokasinya di mana, tapi di sana pria itu malah mengatakan kalau jangan pernah datang ke kemah Festun karena tempat itu tidak aman dan akan sangat berbahaya untuk mereka. Hal buruk akan terjadi kepada orang yang menyewa tempat itu dan dapat dipastikan tidak akan pernah ada yang kembali. Karena jika mereka ketemu dengan yang namanya si manusia babi, maka tidak ada jalan untuk selamat.
Tapi di hutan yang lokasinya terpencil ini, di sana tiba-tiba ponselnya si Kate mendapatkan sinyal, di mana ia langsung membuka maps yang ternyata lokasinya sudah tidak jauh lagi, yang hanya berjarak setengah mil lalu tinggal belok kiri. Mendengar itu mereka semua pun langsung bergegas pergi dari sana, tanpa menghiraukan perkataan pria itu. Literally for nothing. Holy shit. Lalu tak lama akhirnya mereka pun tiba di lokasi kemah Festun, di mana menurut mereka tempat itu sangat indah dengan dikelilingi pepohonan yang membuatnya terasa asri dan sejuk. Dan sebenarnya rencana mereka ke tempat ini nggak hanya mereka berlima, ternyata masih ada 3 orang lagi teman mereka yang belum kunjung datang. Hal itu malah membuat Kate khawatir dan merasa aneh, kenapa hanya mereka berlima saja yang tiba di sana. Tapi Judith yang orangnya ceplas-ceplos, di sana ia malah bercanda dan mengatakan kemungkinan ketiga teman mereka yang lain saat ini telah mati didor oleh pria yang baru saja mereka temui tadi. Dan dagingnya kemungkinan diberikan kepada si manusia babi untuk jadikan cemilan. Mendengar itu si Diana pun marah karena Judith ngomong yang kagak-kagak, di mana Yuni pun langsung menenangkannya. Lalu di saat mereka terus membicarakan tentang si manusia babi, tanpa disadari kehadirannya ada di dekat sekitar mereka, dan hal itu hanya dilihat oleh si Kate yang mana di sana Susie menegur Kate yang terlihat sedang bengong. Tapi dalam sekejapan mata, si manusia babi itu menghilang dari pandangan matanya si Kate, sehingga hal itu seakan membuatnya berhalusinasi. Okay? Yeah, I'm fine. Let's go over it. Kemudian mereka pun mendatangi kabin itu di mana tidak ada seorang pun di sana. Padahal mereka sudah janjian bertemu dengan yang namanya Bapak Hogarth untuk reservasi tempat itu. Lalu Susie pun mengetuk pintu berharap ada seseorang di dalam sana, tapi sepertinya tempat itu kosong. Lalu karena mereka tidak menemukan siapapun, di sana mereka pun pergi ke area sekitar, di mana mereka terkejut dengan kedatangan Bapak Hogarth yang muncul secara tiba-tiba. Hello there. Sementara di tempat lain ada mobil yang dalam perjalanan menuju kemah Festun, di mana mobil yang mereka bawa mogok. Mereka adalah teman-temannya Kate dan kawan-kawan. Still might. Di sana kita sebut aja dia Samsul. Berbekal peta yang Samsul bawa, ia menyarankan untuk berjalan kaki menyusuri hutan yang lokasinya kemungkinan tidak jauh lagi. Dan di sana sang pacar yang bernama kita sebut aja Rani. Ia pun awalnya tidak setuju atas saran itu, tapi di sana Samsul mengatakan kalau mereka tidak punya pilihan lain karena mobil mereka tidak bisa lagi dipakai. Mendengar itu Rani pun terpaksa setuju. Lalu ia pun segera menghampiri adiknya yang masih di dalam mobil yang bernama Courtney dan memberitahu kondisi yang ada agar ia turun dan ikut berjalan kaki menyusuri hutan menuju perkemahan. Courtney, what's wrong? Kembali ke Samsul, Rani dan Courtney, di sana mereka pun berjalan menyusuri hutan menuju perkemahan. Tapi di sana langkahnya terhenti ketika tiba-tiba Courtney melihat sudut yang bagus untuk dijadikan bahan gambarnya. Sehingga hal itu membuat Rani sedikit kesal atas kebiasaannya itu, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu Courtney menyelesaikan gambarnya. Damn it. Oh. Melihat itu Samsul pun heran dan aneh dengan kebiasaan adiknya Rani, di mana Samsul yang nggak tahu apa-apa tentang adiknya itu. Di sana ia pun mempertanyakan seberapa lama ia harus menunggu adiknya menyelesaikan gambarnya. Di sana Rani bilang mereka harus terpaksa menunggu sekitar 30 menit atau sampai 1 jam sampai gambarnya selesai. Tapi hal itu malah membuat Samsul tidak masalah. Di sana ia malah punya ide brilian yang mana dengan waktu selama itu adalah waktu yang cukup untuk Samsul dan Rani untuk mojok dulu di sekitar area hutan. Yang tentu saja hal itu belum pernah mereka lakukan selama berpacaran. Mendengar itu Rani pun setuju atas ajakan si Samsul dan mereka pun melipir sedikit menjauh ke dalam hutan tanpa diketahui oleh si Courtney yang asik dengan dunianya sendiri. Tapi ketika Samsul dan Rani asik dalam dunia pergulatan, di sana tanpa mereka sadari ada keberadaan si manusia babi, yang mana mereka berdua merasakan bagaimana brutalnya, sadisnya, dan kengerian si manusia babi dalam membinasakan korbannya. Lalu kita kembali ke mereka berlima yang sedang senang-senang merayakan ultahnya si Kate sambil pesta ciu, yang mana mereka juga menghibur Kate yang ternyata masih trauma akibat bermasalah dengan mantan pacarnya. Lalu di sana Kate yang sedang ultah pun terpaksa harus ikut minum walaupun kondisi kesehatannya kurang baik. Dan tak lama Kate pun permisi sebentar ke kamar mandi dengan alasan kebelet pipis. Lalu mereka berempat pun melanjutkan pesta itu, tapi tanpa mereka sadari di belakang sana ada keberadaan si manusia babi yang sedang memantau mereka. Kemudian di dalam sana Kate yang sedang tidak enak body, ia seperti mendengar sesuatu di luar sana,
yang mana ia pun perlahan mendekati arah jendela dan mencoba untuk memberanikan diri. Tapi yang terjadi adalah ya, ternyata di sana ada seorang pria asing yang seluruh badannya sudah luka-luka, sehingga hal itu membuat Kate terkejut dan langsung berlari. Lalu tak lama akibat kejadian itu, mereka semua pun melaporkan hal ini ke pihak berwajib, yang mana orang itu langsung diamankan oleh si bapak polisi. Tapi di sana Bapak Hogarth mengatakan bahwa orang tersebut kemungkinan diserang oleh beruang atau babi hutan karena memang wilayah ini adalah habitatnya. Tapi di sana Judith mempertanyakan apakah ada kemungkinan orang asing tersebut diserang oleh si manusia babi, yang mana hal itu membuat si bapak polisi menaruh perhatian. Mendengar itu Bapak Hogarth pun panik, ia pun buru-buru mengelaknya dan memohon untuk jangan menutup tempat ini. Tapi karena melihat Kate terlihat baik-baik saja, jadi si bapak polisi tidak mempermasalahkan masalah ini, dan ia pun mengatakan jika ada hal yang mencurigakan, mereka harus segera menghubungi kantor polisi setempat. Dan untuk sementara si bapak polisi berkesimpulan masalah ini karena ulah dari binatang. Lalu selepas si bapak polisi pergi, di sana Judith masih membahas si manusia babi, yang mana Bapak Hogarth mengatakan kalau itu adalah berita bohong, dan selama mereka di sini mereka akan baik-baik saja dan aman. Walaupun begitu, si Diana menyarankan mereka harus pergi dari tempat ini, tapi di sana Judith tetap mau tinggal. Begitu juga dengan Yuni yang ingin menikmati jacuzzinya. Dan Susie sendiri pun juga belum puas dengan tempat ini, karena liburan kali ini telah menghabiskan uang tabungannya sampai pinjam uang ke pinjol. Mendengar itu, Kate pun tidak punya pilihan lain. Akhirnya ia pun terpaksa memilih menuruti permintaan teman-temannya, dan akhirnya mereka melanjutkan pestanya. Lalu singkat cerita kita kembali ke Courtney di mana ia telah menyelesaikan gambarnya. Tapi di sana ia terkejut ketika tidak ada keberadaan Rani dan pacarnya. Di sana ia pun mulai mencari dengan memasuki hutan dan memanggil-manggil nama kakaknya. Dan setelah cukup jauh memasuki hutan, di sana ia melihat barang milik Rani yang tergeletak begitu saja. Hal itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tapi ketika dalam kepalanya masih memikirkan apa yang sedang terjadi, di sana ia tiba-tiba terkejut ketika melihat ada si manusia babi, sosok yang sama seperti apa yang digambarnya. Sontak Courtney pun berteriak ketakutan dan berusaha untuk kabur dari sana. Courtney berlari secepat mungkin berharap dirinya tidak tertangkap oleh si manusia babi. Tapi ketika ia bersembunyi di balik pohon, di sana ia merasa sepertinya si manusia babi tidak lagi mengejarnya, dan ia pun langsung melanjutkan pergi mencari tempat yang aman. Tapi di sana tanpa disadari olehnya, ia terkena jebakan yang mana kakinya terluka akibat terjepit perangkap. Sambil menahan rasa sakitnya, ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi tak lama di sana ada keberadaan si manusia babi yang datang menghampirinya, sehingga hal itu membuatnya histeris ketakutan. Berharap nyawanya tidak sampai terancam, tapi emang pada dasarnya si manusia babi ini monster yang kejam. Pada kenyataannya si manusia babi dengan entengnya menyiksa Courtney dengan memukul kepalanya, sampai tak sadarkan diri. Lalu di tempat lain, Kate terlihat berdiam diri di sebuah danau kecil di mana ia tiba-tiba terkejut ketika dihampiri oleh seorang pria yang ternyata pria itu pernah ia temui di waktu yang lalu. Kita sebut aja dia Peter. Di sana Peter mengatakan kalau kedatangannya tidak ada maksud jahat dan ia merasa khawatir karena ia tadi mendengar suara teriakan. Tapi di sana Kate membantahnya bahwa sama sekali tidak ada teriakan. Sehingga hal itu membuat Kate curiga dengan pria itu. Tapi beruntungnya di sana tiba-tiba si Susie datang untuk menyelamatkan Kate dan mengusir si Peter. Tapi si Peter mengatakan kalau ada bahaya yang akan mengancam mereka dan mereka harus pergi. Mendengar perkataan itu, Susie tidak peduli. Yang ia inginkan pria itu pergi dari hadapannya. Sementara di tempat lain, si Judith yang sedang asik nyebat di sudut hutan. Di sana ia tiba-tiba heran ketika menemukan sebuah gambar sosok babi yang mana sepengetahuannya barang itu pasti milik Courtney. Sehingga dengan rasa penasaran itu, ia pun mencari keberadaan Courtney yang kebetulan tidak jauh dari sana ada sebuah tempat yang terlihat terbengkalai. Dan benar saja di sana ada keberadaan si Courtney yang sudah terikat dan terluka. Melihat itu, Judith pun menangis melihat salah satu temannya tersiksa, dan ia pun bertanya-tanya siapakah yang melakukannya. Tapi di sana Courtney nyuruh Judith untuk segera bersembunyi karena monster kejam itu akan datang. Tanpa tahu siapa yang dimaksud oleh Courtney, siapa sosok itu. Mendengar itu, Judith pun menuruti saran itu dan bersembunyi. Dan benar saja ternyata sosok itu datang, dan Judith pun baru tahu ternyata sosok yang dimaksud Courtney adalah si manusia babi. Lalu di sana melihat dengan mata kepalanya sendiri, si Judith menyaksikan monster itu menyiksa Courtney sampai tewas dengan siksaan yang mengerikan.
Dengan kengerian itu, Judith pun sangat ketakutan. Di sana ia pun diam-diam berusaha untuk kabur dari sana, tak ingin menjadi korban selanjutnya. Tapi belum apa-apa, ternyata ya, di belakangnya sudah ada keberadaan si manusia babi yang mana Judith masuk dalam daftar stok bahan makanannya. Kemudian di luar sana di tempat perkemahan, Yuni dan Diana sedang asik menikmati jacuzzinya, di mana ada keberadaan si Bapak Hogarth yang diam-diam mengintip mereka di balik pohon. Hal itu tentu saja diketahui dan di sana Diana pun langsung emosi. Tapi di sana Bapak Hogarth beralasan kalau ia tidak sengaja melihat mereka yang sedang asik in the hoy. Tapi apapun alasannya itu, Diana tidak terima. Lalu tak lama ketika Diana sedang membersihkan diri di kamar mandi, di sana lagi-lagi Bapak Hogarth diam-diam datang menghampiri Diana dengan membawa sebilah kapak besar. Di sana Bapak Hogarth dengan kejam mengirim Diana ke alam baka. Singkat cerita, Susie, Kate, dan Yuni merasa aneh dengan kondisi yang ada, di mana teman mereka si Judith dan Diana tidak ada keberadaannya. Begitu juga dengan teman mereka yang lain, si Rani, Samsul, dan Courtney yang tidak ada kabar. Sehingga mereka pun mulai mencarinya dan berpencar. Lalu di sebuah tempat, di sana Yuni berusaha mencari keberadaan Judith dan Diana. Tapi di sana ia malah terkejut dengan kehadiran Bapak Hogarth yang terlihat sedang terluka. Tapi yang tidak disadari oleh Yuni, sebenarnya dia telah dijebak di mana Bapak Hogarth pura-pura terluka dan tak lama dari belakang ada si manusia babi. Melihat itu Yuni pun terkejut dan langsung saja si manusia babi tanpa banyak cincong langsung memukul kepalanya si Yuni dengan benda yang selalu dibawanya hingga tak sadarkan diri. Lalu tak lama di sarangnya si manusia babi, di sana Yuni pun tersadar dari pingsannya, di mana ia merasa heran ia sudah berada di tempat yang entah itu dia tidak tahu. Tapi di sana ia terkejut ketika melihat kondisi sekitar yang mana ada sosoknya si Diana yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan, dan juga beberapa korban lain. Entah apa yang harus ia lakukan dengan keadaan itu, tapi di sana tanpa ia sadari, tiba-tiba anjir, sadis banget, Singkat cerita, Susie dan Kate sudah kembali ke kabin di mana ia heran kenapa sudah 2 jam lamanya teman-teman mereka satu persatu tidak ada yang kembali. Hal itu membuat Susie bingung dengan keadaan ini. Dan tak lama di sana tiba-tiba ada suara dari luar yang mana ada keberadaan si manusia babi yang membawa tubuh Diana yang sudah tak bernyawa. Melihat itu sontak Kate dan Susie pun terkejut dan mereka pun langsung berusaha pergi dari sana. Dengan panik, Kate dan Susie berlari yang entah kemana mereka juga nggak tahu. Yang penting tidak tertangkap oleh si manusia babi. Lalu di sana di suatu kabin kecil Kate berhasil sembunyi. Sambil menangis ia berharap manusia babi tidak mengetahui keberadaannya. Tapi tiba-tiba, ya lagi-lagi ternyata persembunyian Kate diketahui oleh si manusia babi. Di sana Kate pun terpojok tidak bisa berbuat apa-apa, tapi beruntungnya ada Susie yang menyelamatkannya. Lalu dengan segera mereka pun pergi dari sana. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya si Peter yang membawa senjata, yang mereka kira Peter ingin menembak mereka. Dan akhirnya manusia babi berhasil dilumpuhkan. Tapi di sana tiba-tiba Peter langsung lemas ketika melihat penampakan si manusia babi, yang ia kira itu adalah hanya rumor belaka. Tapi di sana Susie langsung mengambil senjatanya dan masih curiga dengan Peter yang selalu muncul di sekitar mereka. Susie beranggapan kalau si Peter adalah sindikat penculik gadis muda. Mendengar tuduhan itu, Peter mengelak. Keberadaannya di hutan ini adalah hanya untuk berburu hewan. Tapi di sana Susie tidak begitu saja mempercayainya, dan Susie pun memaksa Peter untuk mengantarkan mereka ke kota. Tapi tanpa disadari oleh mereka, si manusia babi ternyata masih hidup. Lalu sesampainya di mobil, di bawah ancaman senjata, Peter pun disandra oleh Kate dan Susie, di mana ia mengatakan bahwa kalau ia menduga semua kekacauan ini akibat ulah dari Bapak Hogarth. Mendengar itu rasanya sulit dipercaya. Bagaimana bisa Bapak Hogarth yang sudah tua dan baik hati bisa menjadi orang jahat? Lalu tak lama Bapak Hogarth pun datang. Di sana Bapak Hogarth malah memfitnah bahwa Peter adalah orang yang berbahaya, yang telah memelihara monster haus darah. Mendengar itu Peter pun marah, tapi dari arah belakang tiba-tiba si manusia babi datang sehingga membuat Kate dan Susie histeris. Dan saat itu juga tanpa tedeng aling-aling si manusia babi langsung bertindak brutal di mana Peter masuk ke dalam daftar korbannya. Dan di waktu yang bersamaan Bapak Hogarth berhasil merebut senjata dari tangannya Kate dan melukai Susie. Beruntungnya Kate dan Susie berhasil kabur ketika Bapak Hogarth tengah fokus ke manusia babi yang sedang menyiksa Peter.
Dengan kakinya yang terluka, Susie pun memaksakan diri untuk berlari. Sampai pada akhirnya Susie tidak kuat lagi berjalan. Di sana Susie pun nyuruh Kate untuk meninggalkannya demi keselamatan Kate sendiri. Walaupun dengan berat hati, akhirnya dengan terpaksa Kate pergi dari sana. Lalu tak lama ada keberadaan si manusia babi yang mana monster itu membawa Susie ke sarangnya, di mana Susie habis-habisan dijadikan bahan mainan oleh si manusia babi hingga pada akhirnya nyawanya tak terselamatkan. Sementara di luar sana, Kate yang berhasil kabur, beruntungnya ia bertemu dengan si bapak polisi, yang mana Kate menceritakan semua kejadian yang dialaminya, yang telah menewaskan teman-temannya. Di sana si bapak polisi pun menenangkan Kate dan mengajaknya untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Tapi tanpa disadari, ternyata si bapak polisi masih satu komplotan. Singkat cerita, Kate sudah siuman dari pingsannya, di mana di hadapannya sudah ada manusia babi dan Bapak Hogarth. Begitu juga dengan si bapak polisi yang ternyata mereka bertiga masih punya hubungan keluarga. Lalu tak lama Bapak Hogarth memberikan sebuah hadiah ulang tahun berupa kue ulang tahun yang berupa salah satu kaki dari temannya, yang mana di sana Bapak Hogarth memaksa Kate untuk memakan dagingnya itu, yang tentu saja hal itu sangat menjijikkan bagi Kate dan memuntahkannya. Melihat kondisinya yang sudah tidak berdaya, di sana Kate memohon untuk melepaskannya, dan tentu saja hal itu tidak akan mungkin terjadi karena Bapak Hogarth ingin menjodohkan si manusia babi dengan si Kate. Piglet's chosen you. Singkat cerita, ketika Kate dan si bapak polisi sedang berdua saja di ruangan itu, sebelum upacara pernikahan dimulai, di sana si bapak polisi malah engas dan ingin menggauli si Kate, yang mana Kate pun ingin meladeninya. Tapi tanpa disadari oleh si bapak polisi bejat itu, ternyata Kate hanya pura-pura dan hal itu menjadi kesempatan Kate untuk menumbangkannya dengan beberapa kali tusukan di perutnya. Mamam lo. Lalu tak lama Bapak Hogarth pun datang dan sontak ia pun terkejut ketika Kate berhasil menewaskan adiknya. Hingga pada akhirnya Bapak Hogarth emosi dan ingin menangkapnya. Tapi ternyata di sana Kate malah berhasil menewaskan Bapak Hogarth dan melampiaskan dendam kepadanya, hingga pada akhirnya Bapak Hogarth tewas mengenaskan di tangan Kate. Dengan segera Kate pun berlari ke mobil milik si bapak polisi, di mana dari arah belakang ada keberadaan si manusia babi, dan dengan penuh emosi Kate pun menabrakkan mobil itu ke manusia babi. Fuck you fucking pig! Lalu ketika Kate berhasil lolos, di tengah perjalanan mobil yang dipakainya mogok, dan di dalam hutan sana sampailah ia di sebuah tempat yang mana Kate menemukan sebuah kunci mobil. Tapi di sana ia bertemu dengan seorang pria yang tengah menodongkan senjata kepadanya. Pria gondes itu pun mempertanyakan siapa Kate dan kenapa mengambil kunci mobilnya. Di sana Kate menceritakan semua yang dialaminya, kejadian yang telah menewaskan teman-temannya. Tapi pria gondes itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kate dan menyuruhnya untuk tiarap di lantai. Dan tak berapa lama, tiba-tiba ya, ternyata di sana ada keberadaan si manusia babi, yang mana pria gondes itu tewas mengenaskan oleh si manusia babi. Melihat itu, Kate pun kembali kabur dari sana dengan mengendarai mobil milik pria gondes itu. Lalu selagi Kate kabur, di pertengahan jalan sialnya ia malah terperosok akibat ada rusa yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Hingga pada akhirnya mobil itu terbalik. Dengan sekuat tenaga, Kate keluar dari mobil itu dengan penuh luka-luka. Dan di sana ia berusaha menjauh dan beruntungnya ia selamat karena tak lama mobil itu meledak. Dan tanpa disadari olehnya, ternyata ada manusia babi yang mana Kate berhasil tertangkap. Tapi di sana Kate sempat berhasil melawan dan kabur ke dalam hutan. Di dalam hutan, Kate pun bersembunyi di balik pepohonan, di mana manusia babi masih terus mencarinya. Tapi ada suatu momen di mana Kate punya kesempatan untuk menumbangkannya, hingga pada akhirnya Kate bisa melampiaskan balas dendamnya kepada si manusia babi. It's for my friends. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai. Oke, segitu dulu kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton usaha kami. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mantap.
立て